Al-istikharah adalah diambil dari istikhara yang maknanya adalah meminta kepada Allah untuk memilih kebaikan dari al-khair ya. Istikhara itu memohon kepada Allah untuk memilih kebaikan atau memilih yang terbaik ya. Yang salat ini dilakukan jika seorang mengalami kegundahan, kebingungan mana yang harus dia pilih, mana yang harus dia pilih. Dari sini kita tahu bahwasanya jika perkara yang sudah jelas ya tidak perlu diistikharahkan seperti mau puasa Ramadan yang enggak perlu diistikharahkan ya tinggal puasa saja ya. Misalnya mau salat 5 waktu enggak perlu istikharah ya. Itu sudah jelas ya. Demikian juga kalau hal yang tidak di luar kemampuan kita maka tidak perlu istikharah. Misalnya punya uang 500.000 kemudian mau beli mobil harganya 500 juta ya enggak perlu istikharah karena tidak ada duit untuk beli mobil tersebut ya. Tetapi kita istikharah pada perkara-perkara yang kita ragukan baik perkara agama maupun perkara duniawi ya. Dan ini salat yang Rasulullah SAW ajarkan dengan penuh perhatian kepada para sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha." Adalah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk istikharah dalam segala perkara, umum, mencakup perkara dunia maupun mencakup perkara akhirat. Dan ini adalah solusi yang terbaik ya. Tidak sebagaimana di zaman Arab jahiliyah dahulu ketika mereka bingung untuk menentukan satu pilihan, maka terkadang mereka menggunakan azlam. Azlam yaitu semacam sesuatu yang digoyangkan, ada pilihan iya, ada pilihan tidak, ada pilihan abstain ya. Kalau dia pas goyang keluar abstain, maka dia ulangi lagi. Kalau dia pas goyang kemudian yang keluar dikocok yang keluar adalah iya, maka dia kerjakan. Kalau yang keluar tidak, maka tidak dia kerjakan. Dan ini adalah menyerahkan pilihan kepada sesuatu yang la syai', sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada apa-apanya ya. Gimana menyerahkan pilihan kepada kocokan ya. Ya. Tentu ini adalah suatu hal yang kebodohan dan ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebagian orang di zaman kita kalau melakukan sesuatu dia tunggu toke iya, toke tidak. Oke, iya. Nanti kalau iya berarti dia kerjakan, kalau enggak dia enggak kerjakan. Ini adalah bentuk-bentuk tatayur dan juga kesyirikan menyerahkan pilihan kepada hal yang bukan merupakan sebab penentu. Oleh karenanya Islam membawakan syariat yang sangat indah. Kalau kita bingung, bimbang, langsung istikharah mudah. Kemudian kita berwudu, kemudian salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu urusan. Itu saya katakan tadi mencakup urusan dunia maupun mencakup urusan akhirat. Dan ini juga dalil bahwasanya pelaksanaannya kapan saja. Salat istikharah termasuk salawat dawatil asbab, salat yang ada sebabnya, yang waktunya bebas, bahkan termasuk waktu terlarang. Seorang boleh salat istikharah. Misalnya seorang ingin beli mobil, ternyata jual beli tersebut terjadi setelah asar, ya sehingga dia bimbang, maka dia boleh salat istikharah meskipun setelah salat asar. Padahal Nabi SAW bersabda, "La salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu." Tidak boleh ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Tetapi karena proses jual belinya terjadi setelah asar, mau tidak mau dia istikharah tatkala itu, ya. Maka meskipun waktu terlarang seorang boleh istikharah. Dan kalau seorang sudah terbiasa istikharah, maka hal itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah istikharah dia tidak akan menyesal sebagaimana dikatakan la nadama ba'da al-istikharah. Kalau orang sudah istikharah tidak ada penyesalan. Baik, adapun doa yang dibaca ya sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan ya, yaitu doanya jadi salat 2 rakaat, kemudian doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku memohon pilihan darimu dengan ilmumu dan aku meminta pertolongan dengan kekuasaanmu.
wa as'aluka min fadlik, dan aku mohon karuniamu, fa innaka taqdir wa la aqdir, engkau yang mampu dan aku tidak mampu, wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau yang mengetahui dan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr, ya Allah kalau kau tahu urusan ini. Kemudian disebutkan bahasa Indonesia kah, bahasa Arab kah, boleh disebutkan. Misalnya, ya Allah jika kau tahu urusan ini, yaitu membeli mobil ini yang di hadapan saya ini, khairan li, lebih baik bagiku, fi ajili amri wa ajilihi, dalam urusan yang kebaikanku yang dekat maupun yang belakangan, au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, atau membeli mobil ini lebih baik bagi untuk agamaku dan untuk kehidupanku di dunia dan juga kesudahanku, ya. Faqdurli wa yassirhu li, maka mudahkanlah aku dan takdirkanlah bahwasanya aku beli mobil ini misalnya. Tsumma barik li fihi. Jadi dia tadi sebutkan, ya, Allah fa in kunta ta'lamu hadzal amr, ya, kalau kau mengetahui perkara itu. Terus dia sebutkan. Misalnya dia pakai bahasa Indonesia, ya Allah kalau mobil ini baik, mobil ini saya membeli mobil ini, khairan li, baru dia lanjutkan lagi doanya, lebih baik bagiku dalam urusan duniaku, agamaku, maka takdirkanlah aku beli mobil tersebut dan mudahkanlah aku. Kemudian tsumma barik li fihi, kemudian berilah berkah kepadaku pada mobil tersebut. Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li, tapi jika kau tahu bahwasanya membeli mobil ini buruk bagiku dalam fi dini wa ma'ashi, dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, wa akibati amri, dan kesudahanku, ya, fasrifni anhu, maka palingkanlah aku darinya, itu jadikanlah aku tidak jadi beli mobil ini. Waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah aku yang baik, ya, mobil yang lain ke atau yang lain ke, haitsu kana, dimanapun kebaikan tersebut. Tsumma raddini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan apa yang kau takdirkan tersebut. Inilah doanya, doa istikharah, ya. Kalau orang tidak hafal dia boleh melihat doa tersebut. Kapan dibaca doa ini? Maka boleh dibaca ketika misalnya setelah tasyahud sebelum salam dalam salat, dan ini yang lebih utama, dia baca ketika dia tasyahud sebelum salam, karena doa dalam salat lebih afdal. Dan boleh juga dia baca setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia membaca doa ini, ya. Kalau tidak hafal dia bisa pegang buku kemudian dia baca doa ini. Ya, dia baca doa ini dan dia sebutkan keinginannya di tengah-tengah tersebut, ya. Di tengah-tengah doa. Karena di tengah-tengah doa tersebut dia sebutkan keinginannya, ya. Setelah itu selesai, ya. Tapi yang afdal adalah dia berdoa sebelum salam, sebelum salat selesai. Dan tidak mengapa dia gabungkan antara doa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk lafal doanya bahasa Arab, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Dia sebutin, saya ingin menikah dengan fulanah. Kemudian dilanjutkan bahasa Arab, khairan li fi ajili amri wa ajilihi au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdur li wa yassirhu li, dan seterusnya sampai akhir doa, ya. Kalau dia tahu bahasa Arab lebih baik tentunya. Baik, yang sering ditanyakan, Ustaz, apakah setelah istikharah kita harus menunggu mimpi? Jawabannya, salat istikharah tidak ada kaitannya dengan mimpi, ya. Makanya Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk menunggu mimpi, dan mimpi tidak bisa dijadikan patokan karena setan bisa masuk dalam mimpi. Bisa jadi seorang setelah istikharah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Tapi intinya mimpi itu bukan patokan dari Allah untuk menunjukkan kebenaran atau tidak. Kalau ada kecenderungan hati, maka lakukan, ya. Dan apakah salat istikharah boleh berulang-ulang? Boleh. Jika seorang sudah istikharah, dia belum mantap, dia boleh istikharah 2 kali, dia boleh istikharah 3 kali, dan seterusnya, sebagaimana dipraktekkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika Ka'bah rusak, kemudian terjadi perselisihan atau dia berdiskusi dengan para salaf dahulu, sebagian sahabat, apa yang harus dilakukan? Apakah cuma dipugar, diperbaiki, atau Ka'bahnya dibongkar, dibangun yang baru? Maka terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya Abdullah bin Zubair istikharah 3 kali. Istikharah 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali, baru kemudian dia mengambil keputusan bahwasanya Ka'bah harus dibongkar dan dibangun dari awal, ya. Dibangun dari awal, ya. Ini menunjukkan bahwasanya
istikharah boleh lebih dari sekali. Yang dianjurkan istikharah bukan menunggu mimpi, tapi yang dianjurkan adalah bermusyawarah. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum." Kalau ada urusan maka bermusyawarahlah. Bermusyawarah ini wallahu alam bisawab, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan musyawarah sebelum salat istikharah, ada yang mengatakan musyawarah setelah salat istikharah. Tapi saya lebih condong bahwasanya musyawarah setelah salat istikharah. Musyawarah setelah salat. Jadi Allah lebih dahulu kita curhat. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amr," jika salah seorang dari kalian ada punya urusan, ya maka salat. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka falyarka rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Dia salat dulu, setelah itu dia boleh diskusi sama orang yang ahli. Dia telepon sana, telepon sini, kemudian dia renungkan, ya. Tapi dia istikharah dulu. Istikharah. Tapi kalau seandainya seorang musyawarah dulu baru istikharah juga tidak jadi masalah, dua-duanya baik, ya. Jadi demikian salat istikharah, ya. Saya simpulkan salatnya 2 rakaat dan ini tidak wajib, ya. Kemudian waktunya kapan saja, waktu terlarang juga tidak jadi masalah. Kemudian adapun doanya boleh tatkala di penghujung salat, itu setelah tasyahud sebelum salam, atau setelah salat baru dia angkat tangan berdoa kepada Allah juga boleh. Kemudian permintaannya boleh disebutkan dengan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Kemudian salat istikharah boleh dikerjakan berulang-ulang, ya kalau belum condong, ulang lagi, belum condong, ulang lagi, tidak jadi masalah. Kemudian kalau bisa istikharah disertakan dengan musyawarah, dan musyawarah ini bisa sebelum istikharah dan yang terbaik setelah istikharah. Wallahu a'lam bishawab.